Cerita-cerita. Ya, selamat datang kembali untuk seluruh kawan-kawan yang masih terus setia menonton channel YouTube Cerita-cerita. Kali ini ada kisah menarik lagi nih guys. Kali ini aku akan membacakan kisah Mary Bell, seorang psikopat yang melakukan pembunuhan berantai saat usia 11 tahun demi kesenangannya. Tapi sebelum kita lanjut untuk nonton videonya, aku mau minta tolong kepada kawan-kawan untuk like video ini, lalu komen, serta jangan lupa subscribe agar membantu aku untuk lebih konsisten dan terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik selanjutnya. Dan yaudah, aku harap semuanya di sini teman-temanku baik hati yang udah subscribe, aku ucapkan banyak banget terima kasih. Langsung aja kita menuju ke videonya. Kisah Mary Bell, seorang psikopat yang melakukan pembunuhan berantai saat usia 11 tahun demi kesenangannya. Psikopat merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang bisa membuat sesuatu individu melakukan kekerasan hingga pembunuhan demi memuaskan kesenangannya. Kisah psikopat bukan hanya ada dalam film atau novel, tapi juga banyak ditemukan kasusnya di dunia nyata. Salah satunya ada kisah psikopat muda yang menjadi seorang pembunuh berantai saat usianya masih 11 tahun. Ya, dia adalah orang yang kita sebutkan di awal tadi. Psikopat asal Inggris yang terbukti bersalah atas pembunuhan dua balita pada tahun 1968 lalu. Pada pertengahan musim panas tahun 1968 di Scotwood, London, Inggris, dikejutkan dengan penemuan mayat bocah laki-laki. Diketahui anak laki-laki tersebut bernama Martin Brown yang berusia 4 tahun. Ia ditemukan terbujur kaku dan tak bernyawa di sebuah rumah kosong dengan darah dan air liur yang menetes di pipinya. Karena tak ditemukan tanda-tanda kekerasan, polisi menyimpulkan jika kematian Martin hanya karena kecelakaan yang tidak disengaja. Namun, beberapa minggu kemudian, polisi kembali dikagetkan dengan kematian Brian Howe yang baru berusia 3 tahun. Brian ditemukan tewas di tempat di mana anak-anak biasa bermain di kawasan Scotwood. Brian ditemukan dengan berbagai luka aneh. Ada bekas tusukan di pahanya, alat kelaminnya sebagai dimutilasi, dan rambutnya dipotong. Beberapa hari setelah penemuan mayatnya, polisi baru menyadari jika di perutnya terukir huruf M yang dibuat menggunakan benda tajam seperti gunting atau silet. Warga pun panik melihat kematian dua anak dalam selang waktu yang tak terlalu lama. Polisi pun mulai mencurigai dengan anak-anak di sekitar daerah tersebut. Mereka mulai mengawasi perilaku anak-anak di sana. Saat mengawasi, polisi curiga dengan gerak-gerik dua anak perempuan yang selalu terlihat aneh saat bermain bersama anak-anak yang lain. Akhirnya, polisi mencoba menginterogasi anak-anak yang sedang bermain di taman itu. Dan betapa terkejutnya polisi saat menginterogasi dua anak yang mereka curigai. Norma Bell yang berusia 13 tahun terlihat semangat saat ditanyai tentang pembunuhan tersebut. Selama interogasi, bahkan Norma selalu tersenyum, seolah pembunuhan ini adalah lelucon dan hal yang menyenangkan. Tak hanya Norma, polisi juga menginterogasi Mary Bell yang berusia 11 tahun. Berbeda dengan Norma, Mary lebih tertutup dan menghindar saat ditanya. Anehnya, saat ditanya tentang pembunuhan, Mary mengaku melihat Brian bersama seorang anak laki-laki sebelum kematiannya. Namun setelah diselidiki, anak laki-laki yang dimaksud Mary ternyata sedang berada di bandara saat pembunuhan terjadi. Selain itu, Mary juga menyebutkan ia melihat gunting sebelum kematian Brian. Padahal gunting adalah barang bukti rahasia dalam kematian Brian.
Seorang polisi bahkan melihat Mary yang berbahagia menyaksikan peti Brain dibawa dari rumahnya. Mary terlihat tertawa dan menggosok kedua tangannya. Namun anehnya, Mary malah menuduh Norma melakukan pembunuhan ini. Norma yang kaget akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Ternyata Norma ada saat Mary membunuh Brain. Dan dengan bantuan Norma, akhirnya polisi berhasil menangkap Mary. Anehnya, saat persidangan, Mary mengaku membunuh karena semata-mata untuk senangannya. Mendengar pengakuan Mary, hakim menyatakan bahwa dia adalah orang yang berbahaya dan merupakan ancaman serius bagi anak-anak lain. Mary pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Mary Bell bebas pada tahun 1980 saat usianya sudah menginjak 23 tahun. Ia dibebaskan dengan syarat diawasi segala tingkah lakunya di masyarakat. Selain itu, Mary Bell diberi identitas baru untuk memberinya kesempatan hidup baru dan melindunginya dari perhatian media. Ia terpaksa pindah beberapa kali untuk menghindari hantaman dan pencarian media. Sampai akhirnya, pada tahun 1984, ia dan keluarganya ditemukan oleh awak media. Semua orang mengepung rumahnya dan ingin ia dihukum lagi. Namun, ternyata ia dilindungi oleh pemerintah karena masa tahanannya telah berakhir dan ia memiliki hak untuk hidup terlepas dari masa lalunya yang kelam. Ya, kira-kira seperti itulah akhir dari kisah seorang psikopat muda yang bernama Mary Bell. Nah, kok ngeri banget ya kejadian-kejadian di luar negeri itu. Aku kira di Indonesia aja tuh yang ada kayak gitu. Ketika orang udah depresi lalu bingung mau ngapain akhirnya bunuh diri. Tetapi ternyata enggak. Ternyata memang penyakit gangguan kejiwaan itu lebih menyeramkan daripada yang aku pikirkan. Nah, oke lah. Daripada kita berpanjang lebar karena ini juga udah di akhir video, untuk semua kawan-kawan yang suka konten menarik kayak gini, khususnya konten horor seperti ini, aku akan buatkan lagi selanjutnya. Dan aku mau minta bantuan kepada teman-teman semua untuk mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya lebih maju dan berkembang, dan supaya mensupport aku agar lebih semangat untuk upload video-video horor seperti ini selanjutnya. Dan ya udah, terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.